Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sangat nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua semoga kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa sama-sama bertatap muka di tempat kehinto. Aku menghadiri majelis rutinan Khamisan seledaki pada tiap-tiap jam berlalu pada pagi hari Kamis ketika saat mampir ke Hinto. Kedua kali pun selawat beserta salam semoga tetap kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai seperti biasa. Karena untuk pengajian biasa dikemas dengan permohonan pembacaan istighosa dan pembacaan tahlil dan doa khusus juga para pengatua kita setelah mendahului kita sebagian alam barzah. Moga-moga beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala mengamal kafur beliau dicurah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita semua dan perjalanan seluruh biasa kita khususkan untuk jamiah majelis taklim dan ahli keluarganya, keluarga besarnya di mana dia berada. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat, moga-moga mereka kesempurnaan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berilah rezeki halal thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mantap dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui minta tambahan keridhaan pun Allah Subhanahu wa taala. Aku menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu ngajak-ngajak dari Allah, ngajak-ngajak mereka orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikemas kalawan pengajian ketika itu oleh para masyayikh, para tokoh agama, para pemuka agama. Aku meminta mendorong amal ma'ruf nahi munkar. Aku meminta demi kebaikan umat masyarakat, kebaikan yang berorientasi kepada keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelopori oleh para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para cendekiawan, para orang-orang alim, para ulama-ulama
kesempatan untuk bergaya memuji terus menonjol yang lebih berpotensial sampai menjadi pokok yang betul-betul dan itu mumpuni dalam bidang keilmuan, khususnya ilmu agama, ilmu kitab, untuk memberi petunjuk masyarakat, memberi petunjuk umat pada umumnya. Mudah-mudahan beliau ketika menjadi pemberi manfaat, pemberi hikmah, pemberi ilmu, aku dapat untuk aku nyamar kadinto segala mursalin, yaitu aku kadinto nyempurnaki perjalanan para nabi, perjalanan para sahabat, para tabi'in lewat kadinto menyalurkan ilmu-ilmu para nabi, ilmu-ilmu para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan gaula sore sama-sama mulai untuk bacaan umur kitab dan gaula pimpin langsung dan gaula insyaallah istimewa untuk menyingkat waktu, mari kita buka gelagat pembacaan umur kitab dengan syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi sholihin, khususan ila rohi sadatina Naqsabuddin al-Ahmadin al-Mudakharin al-Khulidin al-Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sayyidina Abdul Qadir Jilani wa sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad al-Rifai, sayyidina Ibrahim ad-Dasuki wa sayyidina Ibrahim al-Bajuri, sayyidina Abi Hasan al-Syadili wal Imam Syafi'i wal Imam al-Hanafi wal Imam al-Hanbali wal Imam al-Maliki Malik al-Madani wa Ja'fari wa Syekhina Muhammad Khalil al-Bankalani wa Syekhina Qiyasat Syamsul Arifin wa Sayyidina Qiyadil Muhammad radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhajjirin wal ulama'il amilin ala imadil mujahidin Allah ta'ala lahum bi nabiyyatihim wa yumituna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa barihim asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Assalatu ya Allah ya Latif, 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 Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Qaddaqatilati. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Qaddaqatilati. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qaddaqatilati. Adrikni ya Rasulullah. Salli ala sayyidina Muhammad adrikni ya Rasulullah. Sayyidina Muhammadin qaddaqatilati. Adrikni ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il ajal wa biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha ad-dab'ala darajat. Biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana tarfa'na biha ad-dab'ala darajat. تقدمنا بها من جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات. صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتدهرنا بها من جميع السيئات.
سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم صلاة على سيدنا محمد الذي
Ki manabi si aing ni kardoso bu. Gadis labang kuburan di dalam. Begitu. Enggak panas naik gitu. Labung kardus lang nak. Dia tu kan. Di dalam kan. Gelas. Harus good.
Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya kita yang insyaallah disampaikan oleh Ustaz Hasan Kaku untuk diharap peserta jamiah memfokuskan konsentrasi pendengaran dan pemikiran aku yentok lagi berkelian supaya yentok buburukan bisa ditanggapi dengan baik atau diterima dengan pendapat sebisa masuk ke organ-organ sembari masuk ke hati sehingga bisa dimusnahkan. Kata lain kita sebagai muslimin itu sering takdiman kepada muta'allim, kepada pengajar, kepada pentaklim, yaitu Al-Ustaz Hisham di sana, kepada Ustaz Ahmad, Ustaz
خيفة بالله Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil usul ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija biquwwatin awda'aha fil uqul. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizina bil qabul, amma ba'du. Hadratan muhtaram, para alim, para asatidz wal asatizah, Ustadz Miswan, wabil khusus Ustadz Miswan, dan juga seluruh keluarga besar, juga sebetul kaula hormati para hadirin muslimin sareng muslimat, para sepuh semuanya, semoga senantiasa dijaga sareng Allah Subhanahu wa taala, sareng diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah sebetul kaula rezeki, pertama kaula ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Miswan dan juga kepada keluarga besar, karena selalu memberikan didikan ke kaula, memberikan pelajaran ke kaula, bahkan mengimplementasikan Kak Dinto. Kaula sebenarnya dididik oleh beliau untuk bagaimana menyampaikan ilmu, untuk bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah dipelajari di pondok pesantren. Karena pada hakikatnya kaula tidak layak untuk menyampaikan atau berada di hadapan dengan semua. Akan tetapi beliau selalu berdakwah bahwa ilmu itu harus disampaikan, ilmu yang pernah dipelajari harus disampaikan. Seusia kaula mungkin tujuan beliau menyuruh kepada kaula adalah bentuk bagaimana kaula belajar menyampaikan dan juga belajar bagaimana berada di hadapan khalayak ramai. Para hadirin sebutan kaula rezeki, mungkin nang pagi mungkin Kak Dinto kaula tak banyak nyator, akan tetapi sedikit akan menyampaikan isi dari kitab Kayuhan Walad. Kitab Kayuhan Walad Kak Dinto, kitab yang dikarang oleh salah satu ulama yang sangat terkenal di kalangan NU, yang sangat terkenal di pondok-pondok pesantren. Asma'ipun inci Kak Dinto Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali Kak Dinto salah satu ulama yang sangat alim dalam hampir berbagai ilmu. Dalam ilmu fikih, Imam Al-Ghazali Kak Dinto alim. Dalam ilmu tasawuf apalagi, dalam ilmu kalam, dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali Kak Dinto hampir menguasai. Akan tetapi cuma satu yang beliau itu masih belum mendalam, yaitu ilmu tentang hadis. Karena usia beliau dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu dikatakan bahwa usia beliau itu tidak terlalu lama. Akan tetapi meskipun tak alim, Imam Al-Ghazali Kak Dinto ampun bermanfaat ke masyarakat
juga di kalangan non-Islam. Di dalam kitab Al-Muqit Minad Dolal Kepanika dikatakan bahwa kitab Al-Muqit Minad Dolal itu kitab CARC tentang perjalanan hidup beliau, tentang perjalanan mulai dari anak-anak, perjalanan mulai dari beliau mencari ilmu, berguru kepada guru-gurunya, belajar ilmu kalam di masa mudanya, belajar ilmu filsafat, belajar ilmu cara berdebat, belajar bahkan sudah berdebat dengan orang-orang. Hingga diceritakan di dalam kitab itu bagaimana kemudian problematika yang terjadi pada saat itu, yakni tentang ilmu kalam, tentang ilmu filsafat. Dan itu biasanya dikaji kampus dan itu secara mahasiswa. Akan tetapi kak itu pada kutip karena di dalam kitab Al-Muqit Minad Dolal itu, yakni kitab yang menjelaskan tentang autobiografi atau perjalanan Imam Al-Ghazali dari mencari ilmu sampai menjadi orang luar biasa, menjadi orang yang sufi. Para hadirin sekalian kaum lagi, Imam Al-Ghazali itu ampun masyhur di kalangan pesantren, ampun masyhur di kalangan umat Islam, juga ampun masyhur di kalangan umat non-Islam. Anak sebab ternyata setelah kaum macam-macam para hadirin yang di dalam kitab Al-Muqit Minad Dolal Kepanika, ternyata Imam Al-Ghazali itu tak luput dari orang tuanya. Perjuangan orang tuanya Imam Al-Ghazali sangat luar biasa para hadirin. Anak-anak mau dikatakan sangat luar biasa karena sebelum Imam Al-Ghazali itu lahir ke permukaan dunia itu atau lahir dari rahim ibunya itu, sebelum Imam Al-Ghazali itu lahir, orang sekolah kepanika termasuk orang sekolah ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beramal, terus mengikuti pengajian-pengajian. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Rizwan ketika ada acara di rumah, beliau itu mengatakan bahwa orang tua dari Al-Ghazali itu sangat miskin. Ia memang benar, orang tua dari Imam Al-Ghazali itu sangat miskin, sangat miskin. Akan tetapi
teman atau di majelis ilmu maramakin Kak Dinto rajin akan dijawab oleh Allah, bahkan akan dibantu oleh para malaikat. Di dalam kitab Tadkiratus Sami namanya, kitab Tadkiratus Sami Kak Dinto, kitab Syarahas tentang taklim. Kak Dinto pernah 5 tahun yang lalu pernah ngaji ke Kiai Haji Raden Ahmad Ghazali Ibrahimi dengan Ibrahim. Nah, di dalam kitab Tadkiratus Sami Kak Dinto dikatakan bahwa ketika oleh kebanyakan aku turun di majelis ilmu, maka para malaikat di atas, para malaikat kebanyakan yaitu berlomba-lomba atau membacakan istighfar kepada orang yang hadir ke majelis ilmu selama oleh kebanyakan enam di majelis ilmu Kak Dinto. Jadi misalnya orang yang itu Kak Dinto 1 jam, 2 jam, maka malaikat di atas mengistighfarkan kaulah sampai yang satu itu. Jadi tidak merasa rugi untuk hadir di tempat Kak Dinto, tidak merasa rugi duduknya kaulah di tempat Kak Dinto, karena ada jaminan dari malaikat. Jaminan itu ketika itu adalah membacakan istighfar. Ketika malaikat kepada istighfar, maka kan langsung kita terima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaulah sama satu itu. Karena beda takdir, beda pembatas, diibaratkan beda temboknya. Malaikat membacakan istighfar, maka langsung tembus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sebentar lagi kembali ke cerita Allah bahwa anak awal itu membahas tentang Imam Al-Ghazali. Karena para hadirin banyak pelajaran yang perlu kita petik di dalam cerita tentang Imam Al-Ghazali kepada Imam Al-Ghazali jadi orang alim ternyata tidak terlepas dari orang tuanya. Orang tuanya juga karena doa yang dipanjatkan oleh atau sama oleh tua kepada akan terus minta turun ke anak-anak atau minta ijabah ke anak-anak akan dijawab oleh ibunya. Doa misalnya boleh dibaca itu sudah kirim sugi misalnya dengki masalah anak Allah jadi orang sugi misalnya pun kalau perjuangan misalnya pun belum aku, tapi ternyata lahir anak-anak atas sugi, sampai aja pesimis atau sampai aja susah karena Allah akan menjaga atau Allah itu akan merespon menerima doanya kalau tidak kepada anaknya nanti kepada cucu ekor. Orang jadi seperti Allah lagi anak-anak kalau belum menghubung Imam Al-Ghazali karena dia bunda bahwa bunda akan sedikit mengupas tentang perjalanan atau tentang kitab Ainul Warak Kak Dinto, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ketika ada permintaan dari murid Ebon. Ainul Warak Kak Dinto kan artinya secara bahasa Indonesia dan Bangka wahai adinda atau cara bahasa lainnya wahai anakku lah mungkin. Tapi wahai Bangka di bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia wahai anakku. Nah, di dalam kitab Kak Dinto sebelum masuk Asia dibandingkan pada suatu ketika ada seorang murid berdosa seorang murid yang ketika Imam Al-Ghazali berpuluh-puluh tahun. Nah, muridnya Imam Al-Ghazali Kak Dinto ampun apa mengaku kepada Imam Al-Ghazali. Yaitu muridnya dibandingkan Kak Dinto. Wahai Imam, saya sudah banyak belajar ilmu pada jenengan. Ilmu fikih sudah saya kuasai, ilmu kalam sudah saya pelajari, ilmu filsafat sudah saya pelajari, semua ilmu sudah saya pelajari. Namun, wahai Imam, saya minta satu permintaan kepada jenengan. Saya minta ilmu yang sekiranya bisa menenangkan jiwa saya, yang sekiranya bisa menenangkan hatinya kaulah, yaitu murid kita. Nah, pas kemudian mereka mengirim surat ke Imam Al-Ghazali. Pas kemudian katanya Imam Al-Ghazali respon kepada mereka dan tidak respon dari Imam Al-Ghazali atau jawaban dari Imam Al-Ghazali Kak Dinto seperti kitab Kak Dinto yang dikenal dengan kitab Ainul Warak. Dalam kitab Ainul Warak Kak Dinto
nasihat-nasihat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Misalnya pun salah satunya jika itu adalah dalam keterangan itu oleh baca satunya Bukian al-Bulan fi Bani Israil Amal Allah Ta'ala Satu masalah dalam keterangan itu Bukian diceritakan Al-Bulan fi Bani Israil Sampuna seseorang fi Bani Israil di kalangan Bani Israil Allah Ta'ala satu masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 tahun. Ketika itu ingin menceritakan bahwa berdasarkan orang di kelompoknya atau di kalangan Bani Israil, kalangan Bani Israil itu berada di Timur Tengah. Kebanyakan datang dari kalangan Bani Israil. Nah, berdasarkan orang di kalangan Bani Israil itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak sekian tahun, sebanyak 70 tahun. Mungkin mulai bertahun mungkin karena pernah orang itu pada melebih dari hampir tahun kebanyakan tahun dari Allah. Mau sampai ke toko berarti kan beribadah mulai dari bumi, mulai dari lahir sampai orang 70 tahun mulai kebanyakan beribadah. Nah, beribadah kepada Allah, dia yakin kepada Allah maksudnya pada suatu ketika Allah ingin memuji kepada orang kebanyakan. Apa yang Allah? Nah, jadi Allah Ta'ala ayyuhu alal malaika. Pas kemudian Allah ingin menampakkan kepada para malaikat, tentang hamba yang beribadah kepada Allah 70 tahun ini. Mungkin Allah ingin membandingkan para malaikat dengan orang yang beribadah ini. Karena orang malaikat yang beribadah terus sampai 70 tahun kebanyakan. Sedangkan malaikat kebanyakan cuma melakukan istighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dikatakan bahwa manusia wanita bisa tinggi dari malaikat. Ketika manusia wanita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, memuliakan Allah dan akan melakukan dosa. Kayak baginda Nabi Muhammad SAW. Derajat baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari para malaikat. Padahal baginda Nabi itu adalah manusia. Nah, Allah terus muliakan dan malaikat. Jadi Allah berkeinginan untuk mengutus malaikat kepada orang-orang untuk menyampaikan pesan dari Allah. Jadi fa'arsalnahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat tersebut yukhbiruhu sambil memberikan kabar. Artinya malaikat tersebut memberi kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang beribadah kepada orang kebanyakan. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Annahu ma'asyurka ibadah lalu difidan. Orang yang beribadah kepada Allah itu ternyata oleh pesan dari Allah bahwa orang kebanyakan sekarang ini beribadah 70 tahun. Mereka lalu difidan. Mereka tak pantas oleh suatu. Kebelakang itu Allah dipesan dari malaikat untuk disampaikan ke orang yang beribadah 70 tahun kebanyakan. Nah, jadi Allah cuma sampaikan kepada orang yang ahli ibadah kebanyakan. Kamulah cuk, meskipun kau yang beribadah 70 tahun, kau tak pantas masuk surga dari Allah. Sempurnakan itu Allah ingin menguji seberapa kuat iman orang kebanyakan. Apakah imannya orang kebanyakan nanti akan luntur atau tidak? Maka Allah menguji lewat malaikat. Mungkin dalam keterangan silakan itu Allah mengirim malaikat kepada dengan mengubah bentuk seperti manusia. Artinya malaikat kepada seperti manusia ada untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang sedang ibadah kepada. Nah, falamma marru ala al-abd nahnu khuliqna lil ibadah. Bayang bagi lana an na'budahu
salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kepanikan meskipun beribadah ke 10 tahun dia tak mulia masuk surga, tapi kenapa jawaban dari orang si ahli ibadah kepanikan? Nah, jawaban dari orang si ahli ibadah kepanikan sangat simpel para ini. Sangat simpel. Jawabannya itu adalah nahnu khuliqna ibadah. Sekalipun Tuhan itu menitip salam kepada saya bahwa ibadat yang saya lakukan ini tidak akan diterima, tidak akan masuk surga, tapi saya ini diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun jawaban dari hamba si ahli ibadah itu. Artinya apa jadi seperti kalau menjadi ketika Allah serta binasa itu melaksanakan ibadah dari Allah, melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kewajiban atau segala kewajiban kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pas kemudian bergeser usul. Padahal masa pendidikan, tadi itu kan saya tunjukkan itu adalah malaikat, tapi karena keyakinan yang timbul di dalam diri orang itu sangat kuat, maka orang itu selamat. Maka orang itu salah. Lanjutannya pun disebut falamma raja'a al-mar'u qala ta'ala madza qala abdi qala ilahi anta a'lamu bima qala al-abdu. Di ketika malaikat datang di rumah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam bahwa ibadah kita nanti Allah kemudian jawab bahwa saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Malaikat tadi pamit oleh kami, apa boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang dikatakan oleh hamba itu? Apa jawaban dari hamba yang ahli ibadah itu? Kemudian malaikat berkata, engkau yang memberitahu wahai Tuhanku. Sehingga karena Allah itu zat yang maha mengetahui, perbincangan antara malaikat, nyatanya malaikat setelah koleksi ahli ibadah itu ampun diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Di pasal Allah kemudian berfirman, Allah taala kemudian berkata siapa Allah Subhanahu wa taala, idzan wa yurid an ibadatihi. Ya, imam mereka wanita kalau demikian oleh wanita aku paling dari ibadah kepada Tuhan. Sekalipun tergoda dengan godaan yang bulat wanita, orang wanita cipati tak paling dari hujan yang diberikan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fana ma'al qom lalu mampu. Sehingga karena orang wanita dan beribadah kepadaku, maka aku pun tidak akan berpaling dari orang yang yakin kepadaku tersebut. Al-Hikmatu ya malaikat izinnya wa'afu lahu. Saksikanlah wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku sungguh mengampuni kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang ahli ibadah tersebut. Para hadirin sebentar pada rezeki. Kesimpulan dari kalau saya berkata itu adalah bahwa ketika orang meyakini dengan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas kemudian berdoa siapa juga tahu. Sedangkan Allah melaksanakan iman sudah kewajiban dari Allah, pas kemudian siapa juga tak usah berani dari bahasa Al-Quran, tak usah berani tentang tujuan saya dari Al-Quran. Maka ketika kau tak menerang tujuan dari keluarga akan selamat, akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sebentar pada menjadi mungkin Kak Dito bisa sampai kita bisa melanjutkan satu pertemuan. Mohon Kak Dito bisa menjawab. Sebelum tadi. Selanjutnya, kalau sampaikan dari awal bahwa kita tak itu kan sebagai kita sekali tentang kitab yang berkaitan
gelisah tentang menghadapi batinnya. Sehingga beliau, muridnya Imam Ghazali itu, dia bersurat kepada Al-Ghazali, meminta kepada Imam Ghazali bagaimana kemudian beliau itu memberikan catatan, memberikan catatan yang bisa dipegang oleh murid itu untuk dijadikan pegangan supaya orang itu selalu berdoa kepada kita itu. Sekalipun yang namanya Imam Ghazali itu sekalipun keterangan itu sudah ada dalam kitab yang lain, maka saya ingin kepada Imam Ghazali itu untuk menuliskan nasihat-nasihat secara khusus kepada saya, sehingga jadilah kitab itu sambungan kitab itu adalah awalnya surat. Para hadirin seperti ulama lagi melihat fenomena makin mungkin kan oleh itu dalam bahasa Indonesia itu akan membahas kepada kitab Nahjul Balagha. Kitab Nahjul Balagha itu adalah kitab yang berkaitan dengan cara bagaimana seorang baik mendidik seorang anak. Makin kan itu kan kalau seorang majelis saja sudah menyaksikan betapa banyak anak-anak siapapun benar oleh Allah. Bahkan di usia 7 tahun ke bawah, anak-anak berbalita ampun alhamdulillah sudah biasa, sudah hal yang luar biasa, sudah hal yang biasa. Dalam kitab Nahjul Balagha disampaikan oleh Sayyidina Ali atau disebutkan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Balagha mana cara mendidik. Maksudnya anak kebanyakan dilakukan anak pula kepada orang tua supaya masa depan anak kebanyakan terus terus. Nah, di dalam kitab Nahjul Balagha disebutkan ada 3 cara atau metode untuk bagaimana mendidik seorang anak. Mungkin kan itu bisa disampaikan kepada anak dengan atau kepada cucu-cucu dengan. Cara saya tidak anak itu metode mana sekira anak itu bisa tepat. Yang pertama kita itu adalah mulai dari umur kosong, mulai dari lahir sampai umur 10 tahun. Nah, usia anak mulai dari lahir sampai 10 tahun kan itu masa-masa tentang bermain. Jadi anak itu berhentilah main. Di masa-masa mulai dari lahir sampai usia 10 tahun kita berhenti bermain anak balita. Jangan kadang sebagai orang balita kan di usia 5 tahun atau di usia 4 tahun ampun dipercaya. Padahal berguna anak di usia balita itu adalah berguna main. Berarti kalau sebagai orang tua itu harus melayani kepada anak, harus menemani kepada anak tersebut bermain. Maka dikatakan bahwa di usia 7 tahun itu anak yang menjadi raja, kalau menjadi pelayan. Karena kan orang dibilang semua bahwa ketika mulai dari lahir mereka kan orang tua harus tahu di sampai usia 10 tahun anak itu kita jadikan sebagai raja, kita jadikan sebagai raja, kita didik, kita ajak bermain, atau ketika anak kita bermain kita temenin. Kemudian di usia 10 tahun sampai usia 14 tahun anak itu sudah mulai harus dikasih kewajiban. Misalnya itu akode. Kan itu ada kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, misalnya salah satunya adalah kitab Fathul Mu'in. Namun dalam kitab Fathul Mu'in kemarin dikatakan bahwa ketika anak ampun nyampe usia 10 tahun, maka anak wanita harus esolah untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan akode. Artinya yang cerai di usia 10 tahun itu yang cerai akode, yang cerai puasa. Nanti nyampe usia 10 tahun, mungkin dalam kitab-kitab fikih tadi itu
kita mulai mengajak anak keluarga untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Jangan sampai di usia 15 tahun sampai usia 20 tahun kita ambil, sampai usia anak 14 tahun kan belum tahu. Karena apa? Karena ketika anak itu misalnya itu usia 15 tahun itu belum kedua, anak itu akan ambil, atau di usia 20 tahun belum misalnya itu anak itu akan ambil, pasti akan ambil. Ketika sudah anak biasa itu nanti ketika anak tersebut usianya 14 tahun, 15 tahun dia akan melawan ke kita, dan itu terjadi sekarang orang. Maka itu banyak polisi alasan orang tua, terutama di kampung-kampung mereka, di dusun-dusun mereka. Banyak kemungkinan karena orang tuanya kebanyakan membiarkan, bahkan makin terlalu kafir. Itu sangat bahaya. Sehingga pendidikan dari orang tua itu sangat penting. Mungkin para diri sudah terlalu mengerti ini yang bisa kau sampaikan. Mohon maaf apabila tidak maksimal, kita mohon maaf. Karena gula akhir ketika yang itu di mengadakan kegiatan sehingga dapat sekali tidak bisa ini adalah karena berdasarkan dalam penyampaian kita atur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesudiannya beliau Ustaz Aisyah bisa menyampaikan ilmunya yang sekian banyak. Beliau belajar ke guru-guru besar di Sukoharjo, dan beliau sudah lulusan Mahatali. Mahatali Kalinto tak kembang orang mungkin sakangnya saja merasakan empat nih, sakangian 4 semasa beliau di Mahatali. Jadi Mahatali itu pemprosesan yang sangat sulit untuk digapai untuk agen kabar ringan. Seperti beliau ini kan bersuling kaparingan para junun saja sebisa membudah kitab-kitab pesantren Nabi Sukoharjo. Beliau bahkan mungkin mengajar menjadi pentarbiyah baca kitab nang Sukoharjo, ngabdi nang Sukoharjo. Moga-moga beliau sampai ke jenjang ke doktor, menjadi doktor nanti, amin ya rabbal alamin. Moga-moga beliau kadinto, moga-moga juga nanti amal jariah kepada masyayikhina, kepada gurunya, khususnya ke guru Naikangian Ustaz Abdul Rahman almarhum, karena seorang murid panika pada seorang anak kadinto bisa akili dan kabunga tua karena atas didikannya seilang padi, atas buburukannya seilang padi. Apa boleh buburukan tentang fisabilillah, tentang kadinto mujahadah, tentang pengabdian kepada Allah sehingga ilmu kadinto. Karena sedekah sepaling afdal itu adalah sedekah nabul ilmu. Gula, muka-muka nak potong gula, nak tujuh gula, muka-muka yang miskinan, bab dunia tapi suki bab ilmu. Sebagaimana diceritakan oleh Ustaz Hasan di kitab beliau, kadinto Imam Ghazali uminya jika orang sangat miskin, ibunya sangat miskin tapi berkebesaran yang tinggi menjadi anaknya untuk menjadi makam-makam yang tinggi, menjadi pembesar ulama, pembesar kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal di penjuru dunia kadinto sejajar Al-Imam Ghazali yang beliau letakkan tadi. Para hadirin hadirat rahimahullah, dan juga badan gaula tak lupa banyak terima kasih kepada Ustaz Hasan bisa menyampaikan ilmu yang
sekian lama belajar di Sukorejo kadinto sampai pada pak dengan kula bang para panjenengan kaula tak bisa melesai kadinto walaupun para ajunan saja tak pernah dididik oleh Kiai Saim, tak pernah dididik oleh Kiai Hafifuddin, tak pernah dididik oleh para guru-guru besar Sukorejo, tapi melalui pelantara murid-murid beliau khususnya Ustaz Ihsan bisa bareng ilmu dekat kita semua. Kak Dinto Tebun Sayyidina Ali, Kak Dinto orang yang beri hikmah ilmu. Kak Dinto adalah guru, adalah beliau adalah sebagai guru walaupun lebih muda daripada kita tapi lebih tua secara rohani, lebih tua secara Kak Dinto keilmuan, maka patut jika lebih afdal takdimi orang-orang alim Kak Dinto, karena orang alim ahli ilmu Kak Dinto bekal dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa orang yang bersedekah kepada ulama, kepada orang ahli ilmu, kepada orang alim lebih afdal, lebih fokus dari sedekah ka orang tua dua nikah sahih hadis dengan kitab Kifayatul Mutanassikin. Bahkan kula tanya aki sebab to Kiai Rabu beurek nikah saya ijejeunna hari Senin ke nikah beliau seperguruan satu pondok Mekah sareng Kiai Saim, beliau satu pondok kula menanyakan tentang isi kitab yaitu mengenai panika sedekah lebih bagus daripada sedekah ke orang tua dua adalah sedekah ke ulama, karena ulama kan itu bekilna Allah Subhanahu wa taala, khalifah Allah Subhanahu wa taala, bekilna Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung kontribusinya kepada akhirat, keselamatan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muka Al-Ustaz Ihsan Kadinto tetia pembesar Hujjatul Islam, ibaril ulama wal aulia, jadi potensi yang sangat berpotensi di kalangan ummah seluruhnya, khususnya di kalangan Kadinto bisa morok kitab-kitab yang dipelajari oleh beliau di mana juga berada secara merata, karena makin besar peran orang mereka hujana orang panika di mana titik-titik poin di seluruh apapun di seluruh penjuru Kadinto Habib pangkatnya makin tinggi dan juga dikenalnya makin tinggi dan juga perannya makin tinggi dan katiraannya makin tinggi dan derajatnya makin tinggi, karena orang Kadinto tinggi nama karena tergantung dari apa yang mereka kerjakan, sebagaimana Allah di dalam Al-Quran itu pada kullu darajatin mimma fa'ilu, tiap-tiap derajatnya manusia panika dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau menjadi ulama yang sangat mulia adalah pabennya hujjah, pabennya ambil ilmu yang dipelajari sampaikan itu sebagai amal jariah yang agung, bahkan tajri min tahtil anhar khalidina fiha, akan mengalir sungai-sungai nikmat swarga dekat orang beliau min tahtil anhar, di bawahnya saya asal juaki, saya sejuaki segi rahmataki kepada beliau. Moga-moga termasuklah kalau kita seperti orang-orang seperti itu, khususnya anak-anak kita, khusus anak kaula al-murid wal juga dan orang-orang Bahrain Hadim. Moga-moga setiap ulama besar, ulama dan setiap bajingan agama di permukaan bumi Kadinto. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin saya Kadinto sebelum sudah sampaikan, karena Kadinto lebih waktu, karena biasanya sudah selesai tapi karena rugi Al-Ustaz Ihsan Kadinto munta ipinta isee karena beliau sangat kehilangan ngajar kitab nang pondok Sukorejo Kadinto 3 resa Kamis Sakti. Beliau sebelum Kamis akan datang, beliau akan pulang lagi ke pondok pesantren. Moga-moga kita sama-sama oleh barakah dan doa beliau, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya Kadinto kula sampaikan, kurang lebihnya kula mohon maaf, khususnya kepada
Ustaz Ihsan menami kekurang penakal ginto dari segi hal penanyuan seorang ginto karena ilmu ginto sangat yakungaki harus wajib diakungaki bahkan kula bisa tanangis pada minum setuju kada aba anak putra tak bisa radika dikasih utang segiber keselamatan dunia akhirat turut masuki kasukian sakoko tapi suki ilmu suki amal soleh anika si perlu kita tingkatkan derajatnya dunia kalawan akhirat itu tapi insyaallah yakin orang nikah makin berilmu makin beramal soleh dunia anika akan ngiring akan dipermudah oleh Allah dunia anika bahkan bulan terorong terorangisa teror istohki insyaallah diparingi gempang orang-orang seilmu kajin terorong dalam rezeki sehalalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali itu dari badan kaula, sekali lagi mohon maaf yang tidak ada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Imajalah dalam diri yang saya kerja kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati